Sambil menunggu yang lain, saya cek suara dulu. Bisa didengar suara saya ya? Halo? Apa bisa terdengar jelas? Tolong di komentar atau dijawab. Bisa, Bapak. Bisa ya? Baik. Ya. Jadi materi kita hari ini adalah persiapan untuk kimia kelas 10 ya. Jadi persiapan untuk ujian akhir tahun kimia kelas 10. Sesuai dari requestnya adminnya, ya kita kurang 1 menit lagi. Kita mulai aja sudah ya. Ya, jadi untuk penilaian akhir tahun ini untuk kimia itu ada beberapa pokok bahasan. Salah satunya ada kestabilan unsur ya. Sebenarnya kestabilan unsur ini nanti kembalinya lagi ke apa namanya konfigurasi elektron ya, karena dasarnya ada di situ. Saya kurang paham untuk kelas 10 apa sudah diberikan pelajaran mengenai konfigurasi elektron, kulit elektron. Nanti kalau belum kita bahas sedikit aja ya. Karena memang di kisi-kisi yang di-share kemarin tidak ada konfigurasi elektron. Jadi seharusnya konfigurasi elektron baru kestabilan unsur. Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung. Perkenalkan saya Ragil Sugeng Dewantoro, saya dari Pasuruan. Hari ini saya akan membawakan atau memberikan materi latihan soal penilaian akhir tahun kimia kelas 10. Baik. Jadi di tingkat soal ini ada beberapa tingkat, ada yang mudah, ada yang sedang, sulit, sampai yang HOTS ya. Mohon maaf, ini tak pindah dulu. Nah, unsur yang paling stabil adalah, jadi kita lihat Na ini ada di golongan apa? Golongan 1A ya. Kemudian ini adalah di 7A, ini ada di 8A, kemudian ini ada di 6A ya. Kenapa kok identifikasi ini penting? Jadi unsur yang paling stabil itu adalah unsur yang ada di golongan 8A. Jadi yang ada di golongan 8A
Ini dia adalah unsur yang paling stabil. Ya, alasannya apa? Jadi kita ingat di golongan ini adalah mencerminkan elektron valensinya. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi adalah jumlah elektron di kulit terluar. Jadi EV ya atau elektron valensi itu kalau golongan 1A berarti EV-nya adalah 1. Ya, kalau golongan 7A berarti EV-nya adalah 7. Kalau golongan 8A berarti EV-nya adalah 8. Kecuali untuk helium ya. Helium itu ada di golongan 8A tetapi EV-nya adalah 2. Karena dia nomor atomnya hanya 2. Ini juga sama. EV-nya sama dengan 6. Jadi misalkan seperti Na itu nomor atomnya adalah 11. Ya, konfigurasi elektronnya adalah 281. Nah, kalau kita lihat 81 ini dia akan menempati kulit terluar yaitu S1. Padahal jumlah kotak dalam S itu ada satu kotak dan satu kotak ini bisa berisi 2 elektron. Biasanya dilambangkan dengan seperti ini. Nah, dia isinya maksimal 2 elektron. Ketika dia berisi hanya 1 elektron, maka dia tidak stabil. Dia butuh untuk mencari pasangan supaya dia bisa stabil. Nah, begitu juga ini 7 golongan 7. Pada umumnya dia konfigurasi elektron keluarnya adalah S1, S2, mohon maaf, P5. Nah, S itu kotaknya adalah 1, sedangkan P itu kotaknya adalah 3. Jadi kotak ini adalah seperti rumah elektron ya. Ini kotaknya S, ini adalah kotaknya P. Ada 3. Nah, ketika dia S2 maka dia stabil. Sedangkan ini karena dia eh, kurang ke sini ya, enggak apa-apa ya. Karena dia hanya 5, maka ada satu yang sendirian. Nah, yang sendirian ini yang menyebabkan tidak stabil. Ya, jadi kotak yang sendirian ini yang menyebabkan tidak stabil. Sedangkan untuk Ne, elektron valensinya adalah konfigurasinya adalah S2, P6, 8. 2 tambah 6, 8. Ini 2 tambah 5, 7 ya. Ini satu ya. Maka ketika dia ada 2 kotak, kotak S ya, kotak S sama kotak P. Jadi S itu ada 1 kotak dan P itu ada 3 kotak. Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang open mic sepertinya. Maka dia akan terisi semua, penuh kotaknya. Karena itu dia stabil. Dia tidak membutuhkan pasangan untuk stabil. Yang lainnya ini masih kosong satu, satu. Begitu juga O misalkan. O ini adalah S2 P6 ya, oleh elektron terluarnya. P5, P4 sama karena dia karena dia 6 ya. Maka kalau kita gambarkan, nah, kalau kita gambarkan dia adalah seperti ini. Nih, ada 2 kotak yang kosong. Jadi dia tidak stabil. Karena itu senyawa-senyawa yang tidak stabil, unsur-unsur mohon maaf, unsur-unsur yang tidak stabil ini ketika di alam bebas dia selalu ditemukan dalam bentuk senyawa. Ya, hampir semuanya itu dibentukkan dalam bentuk senyawa. Misalkan Cl. Cl itu enggak ada ditemukan dalam bentuk Cl. Adanya Cl2 paling enggak, gas klorida. Ada juga HCl, asam klorida. Tapi kalau Cl saja enggak ada. Begitu juga O. O saja enggak ada.
adanya O2, CO2, CO, H2O, dan yang lainnya. Nah, kenapa kok dia membentuk senyawa? Karena dia tidak stabil, sehingga dia butuh berpasangan. Jadi membentuk senyawa itu adalah berpasangan supaya elektron terluarnya ini stabil, seperti punyanya golongan 8. Iya, oke ada yang tanya. Bentar ya. Pak, maksud cara hitung yang Na gimana, Pak? Belum paham. Oke. Ya, jadi nomor atom Na itu adalah 11 ya. Jadi nomor atom itu adalah menyatakan, selain dia menyatakan nomornya, dia adalah menyatakan jumlah elektron. Ja- jadi nomor atom itu sama dengan jumlah elektron. Nah ini karena itu sepertinya kalian belum masuk ke konfigurasi elektron ya. Kalau belum ke konfigurasi elektron memang seharusnya pertanyaannya tidak seperti ini ya. Karena stabil ini adalah paling stabil atau tidak itu berdasarkan konfigurasi elektronnya. Nah, nomor atomnya Na itu adalah 11. Karena itu konfigurasi elektronnya adalah 281. Ini yang di paling luar ini yang disebut dengan elektron valensi. Jadi elektron valensi ini mengisi kulitnya. Jadi ada kulit-kulitnya. Kulit yang pertama itu maksimal 2, kulit yang kedua itu maksimal 8, kulit yang ketiga itu juga bisa 8, bisa 18, tergantung mana yang memenuhi terlebih dahulu. Dan seterusnya seperti itu jumlah kulitnya, jumlah elektron yang ada di kulit itu. Jadi ketika ada 11, misalkan gini, maka dijabarkannya dari sini 281. Atau misalkan O ini adalah nomor atomnya adalah 16, maka dia konfigurasi elektronnya adalah 286. Jadi ini EV-nya adalah 6. Nah, kemudian kulit-kulit ini ada yang namanya kulit S, ada yang namanya kulit P. Ya, jadi kulit S itu berisi 2 elektron maksimal, kulit P berisi 6 elektron. Kenapa kok kulit S berisi 2 elektron? Karena dia hanya satu kotak. Satu kotak bisa berisi 2 maksimal. Sedangkan kulit P itu terdiri dari 3 kotak. Satu kotak isi 2 berarti maksimal adalah 6 elektron. Ya, sehingga kalau dikonfigurasikan lagi dari 281, maka elektron valensi dari Na itu pasti menempati S1. Jadi kulit terluar yang bernama S. Jadi kulit terluarnya itu ada yang bernama, mohon maaf ini Mbak Alia sama Mbak Sina saya mute dulu ya. Karena tadi musiknya masuk ya. Ya, nah, ketika dia hanya berisi satu, padahal maksimalnya adalah 2, maka dia tidak stabil ya. Jadi ketika ada yang kosong seperti ini, ada kotak yang hanya sendirian, seperti ini misalkan, ini, kemudian ini. Nah, itu di situ dia unsur itu disebut tidak stabil ya. Bandingkan dengan punyanya Ne penuh semua. Oh, penuh semua ya. Karena itu Ne atau neon ya. Jadi Ne itu adalah gas. Golongan 8A ini disebut juga golongan gas mulia ya. Jadi golongan gas mulia itu bukan karena dia istilahnya mulia atau lebih baik dari yang lain. Nah, maksudnya gas mulia ini karena dia stabil tadi. Karena elektronnya penuh semua kotaknya ini. Sehingga dia tidak perlu berpasangan untuk menyetabilkan unsurnya atau menstabilkan atomnya. Eh, bisa dipahami Mbak siapa tadi yang tanya? Mbak Alia. Oke, ya.
Jadi jawabannya adalah C ya, Ne ya. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, cari yang dari golongan 8A. Karena itu mau tidak mau kalian harus hafal ya sistem periodik ya. Tabel periodik, mohon maaf, tabel periodik kalian harus hafal. Karena yang nentukan ini, nentukan golongannya ini paling tidak. Nah, atom Na agar stabil akan, nah pilihannya ada dua. Ketika dia mau stabil atau tidak, dia bisa menerima elektron atau bisa melepas elektron. Ya, jadi kan ini misalkan di Cl, ketika dia melepas maka tidak mungkin ya, maka makan banyak yang kosong tambah dua yang kosong. Berarti dia bisa menerima menerima elektron. Nah, begitu juga Na. Na ini supaya dia stabil, maka dia bisa melepas elektron yang ini. Elektron yang luar dilepas. Sehingga konfigurasinya hanya menjadi 28 Na-nya. Jadi Na tadi, satu lagi di sini, kan konfigurasi elektronnya adalah 281. Supaya dia stabil, dia melepas ini. Kenapa kok tidak 282? Karena setelah kulit yang ini, seharusnya isinya adalah minimal 8, maksimal 18. Jadi tidak boleh 282, tidak boleh, tidak bisa. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa kok tidak menerima elektron, Pak? Kan kalau menerima elektron di sini penuh, dia kan stabil juga gitu. Enggak, karena setelah kulit yang 8 ini, maka isinya di sini maksimal harus 8 atau 18. Ya, karena itu pilihannya dia dalam melepas ini. Jadi dilepas elektron ini. Karena dia dilepas, elektron itu muatannya apa? Elektron itu muatannya adalah -1 ya. -1. Minus elektron itu muatannya, negatif. Karena dia dilepas, maka dia akan kehilangan -1. Kalau dia kehilangan -1, berarti dia akan menjadi plus. Sehingga konfigurasinya Na, tapi biasanya satunya tidak usah ditulis ya, jadi ditulis Na plus saja. Tapi tidak apa-apa, ini satu tulis untuk membayangkan atau memudahkan kalian membayangkan. Sehingga konfigurasinya menjadi 28. Nah, ini stabil di sini. Nah, kemudian elektron yang lepas ini kemana? Nah, itu dia butuhnya unsur lain itu membentuk senyawa ya untuk ini supaya elektron yang lepas ini bisa ditangkap oleh unsur yang lain. Misalkan dia bergandengan dengan Cl. Nah, elektron yang lepas ini ditangkap oleh Cl, dimasukkan ke sini sama Cl. Sehingga konfigurasi elektronnya menjadi S2P6, sehingga dia elektron valensinya menjadi 8, stabil ya. Jadi Na-nya jadi stabil, Cl-nya jadi stabil. Tetapi Na-nya di sini jadi Na plus karena dia kehilangan satu elektron. Cl-nya karena ketambahan -1 berarti dia jadi Cl min. Nah, ini nanti di senyawa ion seperti itu sistemnya. Jadi ada satu yang menerima, ada satu yang melepas. Maka atom Na di sini agar stabil, dia harus melepas satu elektron. Kenapa kok nggak melepas dua? Nah, kalau melepas dua kebanyakan ini jadi 27. Nggak stabil lagi ya. Tujuannya kan dia supaya stabil. Silakan ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita lewati ya. Ya, ikatan yang terjadi antara logam dan non-logam adalah ion ya. Jadi kalau di sistem periodik, selain helium ya, yang belakangnya hampir semua unsur yang belakangnya itu logam. Contohnya apa? Na. Na ini apa? Natrium ya. Berarti dia logam.
Contohnya lagi, misalkan kalium. Nah, kan untuk besi pun namanya sebenarnya adalah ferrum ya. Atau nanti dia bisa menjadi feri atau bisa menjadi feru. Tergantung berapa. Jadi golongan 3B itu, golongan B itu dia bisa punya dua pilihan biasanya. Dua pilihan melepaskan berapa elektron, dia tidak pilihan. Itu nanti apa namanya konfigurasi elektronnya golongan B dengan golongan A ini memang beda ya. Jadi asal mulanya itu sebenarnya dari konfigurasi elektron. Nah, karena itu saya ketika kemarin dapat kisi-kisi dari Mbak Admin, kok saya lihat nggak ada konfigurasi elektron gitu. Berarti ini kalau menjelaskan tentang kestabilan unsur harus dari konfigurasi elektron dulu. Karena nggak bisa kita langsung menyatakan ini stabil, ini nggak stabil tanpa menjelaskan konfigurasi elektronnya. Oke, ada senyawa H2O. H2O itu dari apa? Dari H dan O ya. Yang ini hidrogen, ini oksigen. Nah, dua-duanya bukan logam. Kalau bukan logam, ikatannya itu kalau tidak kovalen adalah kovalen koordinasi. Apa bedanya? Oke, kita bahas bedanya ya. Jadi ada tiga ikatan ya di sini ya. Ada ion, ada kovalen, ada kovalen koordinasi atau disebut koordinasi saja. Oke, kita mulai dari yang ion. Ion seperti tadi, dia terdiri dari ion positif dan ion negatif. Ion positif ini nama lainnya adalah kation ya. Jadi kation. Dan dia juga terdiri dari ion negatif. Misalkan Na plus dengan Cl min. Ion negatif ini adalah anion. Dia menjadi NaCl. Nah, kalau hubungan antara ion positif dengan ion negatif itu adalah seperti take and give. Bahasa kerennya take and give ya kalau. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima gitu. Ya, itu bahasa kerennya untuk hubungan ion ya, hubungan ikatan ion. Yang memberi siapa? Na. Dia di sini memberi elektron. Cl- menerima. Jadi hubungannya adalah take and give ya. Jadi ada satu yang memberi, ada satu yang menerima. Itu hubungan di dalam ion. Memberi apa maksudnya? Memberi elektron ya, memberi elektron dan menerima elektron. Nah, kalau hubungan kovalen, ada peringatan ya. 5 menit lagi kita pindah ke link yang kedua ya. Oke, H ini elektron valensinya adalah 2 ya. Sehingga biasanya kita tuliskan seperti ini. Nah, ini adalah 2 elektron valensi dari H. Sedangkan O ya, O itu elektron valensinya adalah 6 ya. Sebentar. Hanya satu tulis tidak seperti ini ya, tapi saya tulis, maaf, gini. Nah, O ini ada 6 elektron valensi. Misalkan saya lambangkan X ya, atau silang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Maka ketika dia membentuk H2O, nah, jadinya ikatannya adalah seperti ini, penggunaan elektronnya.
itu satu ya, mohon maaf ya. Keliru ya. H2O, wah, sebentar. Nggak ada penghapusnya ini ya. Oh ini ada. Saya coret tahu ya. Mohon maaf. Keliru, keliru, keliru. H2O, hanya dua, O-nya satu ya. H itu satu ya. H itu satu. Jadi ini salah. Sedangkan O betul 6. Maka ketika dia H2O, berarti seperti ini. Keliru tadi. Mohon maaf. S satu. Nah, jadi H ini dia menggunakan elektron ini. Berapa elektronnya? Jadi dua ya. Yang semula hanya satu, dia jadi dua. Jadi hanya menjadi lebih stabil. Ini juga, kan nggak bisa balik lagi. Sebentar ya. Nah, ini juga sama. Dia akan menggunakan elektron yang ini. Elektron satu dari O, satunya punya dia sendiri. Ini juga sama. Satu punya dia sendiri, satu dari O. Nah, O juga sama seperti itu. Dia pakai satu dari H, satu dari H, sedangkan yang enam punyanya sendiri. Nah, sekarang ada berapa elektronnya O? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, stabil dia. Begitu juga ini. Satu, dua stabil. Jadi dua tiga-tiganya, tiga unsur ini, H yang pertama, H yang kedua dan O, ini dia menjadi stabil. Ini yang disebut dengan ikatan kovalen. Jadi kalau di ikatan kovalen itu istilahnya join. Kamu pakai, saya juga pakai gitu. Ya, kalau di NaCl tadi itu kamu beri, saya terima gitu. Tapi kalau di kovalen enggak, kamu pakai, saya pakai gitu. Jadi kalau di kovalen di ion tadi, di ion itu kamu lepas, saya terima. Tapi di kovalen bukan. Di kovalen adalah ini kamu pakai, tapi punyaku apa? Punyamu tak pakai juga gitu. Kalau di anak muda sekarang mungkin join itu ya. Kita kehabisan waktu, jadi kita pindah ke link berikutnya ya. Silakan diklik link kedua.